Shalom. Mari kita akan mengawali ibadah ini dengan berdoa terlebih dahulu. Kita mengharapkan kehadiran Tuhan untuk melawat setiap kita. Haleluya. Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami merindukan zaman kasih-Mu Tuhan. Kami merindukan Kau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap pergumulan kami, masalah kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan, ketika kami datang menghampiri Engkau, kami menerima jawaban bahwa Engkau Allah yang tak terbatas, Allah yang penuh kuasa, yang sanggup untuk menolong setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memuji menyembah Engkau, dan kami akan bersuka cita demi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dia Allah yang besar, Allah yang ajaib, yang layak dipuji dan disembah. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Mari katakan besarlah, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Ia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Ia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Amin Tuhan, terpujilah nama-Mu, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya.
ku diberi kuasa. Haleluya Yesus. Mari terus memuji Tuhan, terus bersorak bagi nama Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Mari katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Maha kuasa, maha mulia. Haleluya. Dia layak ditinggikan. Katakan tak terlukiskan. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. Karya termegang, tiada bandingannya. Terang kasih-Mu, terang kasih-Mu, setia, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan Maha
semesta, Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Amin Tuhan. Terang kasih-Mu setia, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia, Maha mulia, Kau bertata atas semesta, Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Terang kasih-Mu, terang kasih-Mu setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta, Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta, Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Haleluya. Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan, dulu sekarang dan selamanya. Haleluya, haleluya. Kami rindu mengalami kuasa yang tak terbatas itu. Kami menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan
sanggup menyembuhkan. Kami yakin Tuhan, kami percaya, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh kuasa. Oh Tuhan, mari nyatakan kuasa-Mu, nyatakan malam ini di tempat ini, ya Bapa. Haleluya, Jesus. Oh Tuhan, haleluya. Engkau ajaib, nama-Mu berkuasa, pembebas umat-Nya. Kaulah jawaban hidup kami. Kami datang berseru, memanggil nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Jesus. Ku yakin Kau hadir di sini, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Dengan iman katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Setiap kesempatan Kau berikan kepada kami Tuhan, untuk kami mendengarkan suara-Mu, mendengarkan tuntunan-Mu, mendengarkan bimbingan dan arahan-Mu dalam kehidupan kami. Karena hidup kami tidak bisa tanpa pertolongan-Mu, tidak bisa hidup tanpa pimpinan-Mu dan arahan-Mu ya Tuhan.
Biarlah firman-Mu yang akan membangkitkan semangat kami, gairah kami. Kehidupan kami akan dibangun rohani kami Bapa melalui benih firman Allah yang menguatkan kami, mengarahkan hidup kami untuk terus tertuju hanya kepada Engkau. Urapi seluruh umat-Mu Tuhan yang hari ini mengikutinya. Urapi setiap kami hamba-Mu Tuhan yang menyampaikannya. Biarlah menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami hamba-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian, malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang memuaskan dahaga jiwa. Saudara, dalam hidup ini tidak hanya butuh makanan secara jasmani, tetapi kita butuh makanan secara rohani, yang itu yang sangat penting dan mendasar di dalam kehidupan kita. Karena kebutuhan rohani ini yang akan membawa kehidupan kita pada kekekalan selama-lamanya. Walaupun ada dua kekekalan, kebahagiaan dan penderitaan kekal. Tetapi yang diharapkan ketika kita menikmati makanan rohani, menikmati makanan rohani yang membangkitkan iman, pengharapan kita, itu yang membawa kita pada kebahagiaan yang selama-lamanya. Saya akan mendasarinya di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Ini bagaimana Yesus dicobai oleh iblis dan setan. Ketika dia ada di padang gurun, dia ada di atas gunung saudara, maka Yesus dicobai. Kemudian kita melihat bagaimana jawaban Tuhan Yesus. Kita lihat Matius pasal yang keempat ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya ulangi, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, ini harus kita mengerti dengan benar karena ada banyak orang terjebak di dalam memburu saudara makanan secara jasmani, kehidupan secara jasmani yang paling utama daripada memburu firman Tuhan, memburu kehidupan rohani. Supaya kita tidak terjebak, saudara, karena hidup ini tidak hanya bukan dari roti saja, bukan hanya dari makanan jasmani saja hidup kita, tetapi terlebih penting dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di dalam Alkitab terjemahan yang lain ngomong seperti ini, tetapi Yesus berkata kepadanya, tidak, karena kitab suci menyatakan bahwa roti tidak dapat mengenyangkan jiwa manusia. Yang wajib kita lakukan ialah mentaati setiap firman Allah. Jadi roti tidak bisa mengenyangkan jiwa manusia. Saudara makan roti yang paling enak, makanan yang paling lezat di seluruh dunia ini, tidak akan pernah bisa memuaskan jiwa kita, apalagi roh kita. Yang wajib kita lakukan ialah mentaati setiap firman Allah. Di saat kita mentaati firman Allah, saudara, kita akan menikmati perkara-perkara yang ajaib, perkara yang luar biasa. Disitulah terjadi kepuasan jiwa, batin kita di hadapan Tuhan. Maka ketika Yesus berkhotbah di bukit, saudara ya, dikatakan di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang keenam, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, dalam bahasa aslinya, diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Luar biasa saudara. Jadi sebenarnya kepuasan jiwa batin kita tidak kita bisa puaskan dengan makanan apapun, makanan jasmani. Saudara makan makanan dari buah yang terbaik, makanan roti yang terbaik, atau masakan-masakan yang terbaik dari berbagai negara atau bangsa, tidak akan pernah bisa memuaskan jiwa dan batin kita. Itu hanya yang sementara. Saudara, kenikmatan makanan jasmani itu hanya sekitar sekian menit. Ketika masuk di mulut, saudara merasa enak dan seterusnya saudara tidak merasakan apa-apa lagi, biasa saja. Nah, saudara, bukan hanya tubuh kita yang membutuhkan makanan, melainkan manusia rohani kita, batin kita, jiwa kita juga membutuhkan makanan secara rohani. Oleh sebab itu mari kita mengejar
Saudara, makanan rohani, membangun kehidupan rohani, ini yang sangat penting. Karena kalau kita terlambat untuk memilihnya, terlambat untuk memberikan keputusan apa yang kita pilih, kita akan mengalami yang namanya penderitaan, kesusahan selama-lamanya tanpa ada batas waktu. Nah, saudara sekalian, itulah sebabnya Tuhan mengatakan dalam Injil Matius tadi, saudara, bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kalau fisik kita lapar, saudara ya, begini saudara, masalahnya begini, yang terjadi dalam kehidupan manusia banyak orang ya, tidak merasa lapar dan haus di dalam jiwanya. Kalau fisiknya bisa lapar dan selalu dipenuhi dengan makanan, tetapi jiwa dan batinnya tidak haus dan lapar. Jadi ada orang yang lapar dan haus akan jasmani, tetapi batinnya, jiwanya tidak haus. Nah saudara, saya merenungkan saudara ini, mana bisa ya orang tidak punya hati yang lapar dan haus akan kebenaran, akan Tuhan. Kalau toh saudara ya, ada kehausan dan kelaparan dari kehidupan manusia, objeknya itu berbeda. Objeknya selalu salah, saudara. Kalau manusia memiliki kebutuhan ya untuk jiwa dan batinnya, kadang objeknya yang bisa memuaskan itu yang dipilih salah. Misalnya begini saudara, objeknya tontonan. Saudara mungkinlah sejenuh dalam jiwa saudara, mengalami kebingungan, malah susah. Kemudian saudara menonton saudara tayangan media, membuat saudara tertawa terbahak-bahak, tetapi saudara tidak bertahan lama. Hiburan saudara, di mana saudara menjadi hiburan yang memuaskan batin dan jiwa saudara, saya yakin tidak akan pernah mendapatkannya. Ada lagi saudara ya, yang namanya hiburan yang lainnya yang mengeluarkan banyak uang, banyak tenaga, saudara, bahkan waktu yang saudara alokasikan untuk menonton hiburan yang mungkin menurut saudara bisa memuaskan batin dan jiwa saudara, tidak akan pernah menemukan. Ada orang yang memuaskan batin dan jiwanya dengan materi, kekayaan dunia. Saudara, banyak orang mengejar materi, kekayaan dunia, memang tidak salah saudara. Setiap manusia membutuhkan materi, finansial, saudara. Kekayaan dunia memang perlu, tetapi biarlah ini tidak menjadi fokus kehidupan kita selama kita ada di muka bumi ini. Saudara, kalau orang mengejar namanya materi, kekayaan dunia, dia bisa bangun pagi-pagi melebihi banyak orang. Kadang-kala masih merasa belum cukup, belum bisa memuaskan batin dan jiwanya. Bahkan ada mungkin kalau di daerah saudara, di lingkungan saudara ada toko, saudara mungkin buka toko yang paling pagi, ya, supaya banyak orang beli. Tapi sebenarnya itu pun belum cukup memuaskan batin saudara. Ya, kekayaan dunia seberapapun saudara tidak bisa membeli kepuasan batin dan jiwa kita. Ini yang perlu saudara ingatkan. Saya ingatkan, saudara, jadi mari kita mau belajar. Ada orang yang mencari objek lain, kehormatan. Mungkin kehormatan bisa memuaskan ya jiwa batininya. Tetapi banyak orang saudara mengejar kehormatan, justru pada akhirnya mendapat keterpurukan di dalam hidupnya, bahkan sampai keluarganya. Mengejar pangkat dan gelar, ya, kehormatan, pangkat dan gelar. Saudara, gelar kita apa saja, saya yakin kepuasannya hanya sebentar, sementara, saudara, tidak akan bertahan lama. Apalagi saudara, bahkan ada orang yang memuaskan batin dan jiwanya dengan segala macam hobi. Saudara, ada hobi olahraga, ada hobi pelihara binatang, ada hobi dan hobi yang lainnya saudara. Saya yakin dan percaya, ya, saudara akan puaskan dengan segala hobi, tidak akan pernah bisa puas dan bisa memuaskan batin saudara dan jiwa saudara. Saudara sekalian, manusia di sini menjadi sesat. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, sebenarnya Tuhan itu menciptakan manusia dengan keadaan yang terkunci, bahwa manusia tidak bisa
memuaskan jiwa batinnya dengan apapun selain dipuaskan hanya ke Tuhan. Selain Tuhan tidak bisa yang bisa memuaskan batin dan jiwa kita. Saudara, ada kekosongan dalam hidup kita yang bisa mengisi, saudara, itu hanya Tuhan. Harta dunia, kehormatan dan segala macam gelar, saudara, pangkat tidak akan pernah bisa memuaskan yang namanya lapar dan haus, kedahagaan batin dan jiwa kita. Hanya Tuhan yang bisa, saudara sekalian. Jadi kalau ada kekosongan dalam jiwa manusia, hanya yang dapat diisi oleh Tuhan, tidak dapat diisi oleh yang lainnya. Oleh sebab itu tadi dikatakan, manusia tidak bisa hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, melakukan firman Allah, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Sekarang ini sangat sedikit, saudara ya. Oh, sebelum itu, saudara ya. Kalau toh, saudara, bisa dipuaskan dengan yang lainnya, itu tidak bertahan lama dan hanya sementara saja. Sekali lagi, saudara, mungkin menurut saudara bisa memuaskan dari yang lain selain Tuhan, tetapi itu hanya sementara dan tidak bisa bertahan lama. Sekarang ini sangat sedikit orang yang benar-benar memiliki kehausan akan Allah. Saudara, saya mengamati di dalam lingkungan kehidupan rohani, ya, jemaat Tuhan dan orang-orang Kristen yang lainnya. Saya mengamati banyak orang yang memiliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan itu tidak banyak, saudara. Ya, dibanding dengan yang lainnya. Walaupun ia dapat merasakan bahwa jiwanya sebenarnya haus dan lapar akan Tuhan, tetapi dia tidak bisa menyadari bahwa yang bisa memuaskan, saudara, itu hanya Tuhan. Dia bisa menyadari, saudara, bahwa yang bisa memuaskan dahaga jiwa itu adalah Allah kita, firman Allah yang kita terima setiap saat, benih firman Tuhan yang kita baca, yang kita dapat dari firman Allah di gereja, dimanapun, di komsel atau dari media yang saudara baca. Kalau saudara renungkan, akan memuaskan jiwa saudara. Saudara sekalian, ya, kita melihat, saudara ya, di dalam Mazmur 63 ayat yang pertama dan seterusnya. Ya. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara, ini Mazmur Daud, saudara. Daud luar biasa. Ya, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Saudara, ada kelaparan, ada kehausan, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara, kalau melihat tanah yang habis kena kekeringan, kemudian kena air, itu langsung menyerap dan habis. Saudara, betapa laparnya tanah yang kering itu dengan air, betapa hausnya tanah itu akan air. Kalau dia bisa berbicara, dia akan ngomong, aku haus lagi dan lagi. Saudara, Daud merasa kurang dan ingin terus seperti tanah yang tandus yang tidak berair. Siraman, kesegaran yang datang dari Tuhan. Saudara, kemudian dikatakan, ya, dalam ayat ketiga, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Saudara, ini luar biasa. Memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Saudara, betapa kita, saudara, untuk dapat kekuatan Tuhan, kemuliaannya, hanya orang-orang yang merindukan, yang lapar dan haus kepada Tuhan, yang mendapatkan kekuatan yang baru, mengalami namanya kemuliaan demi kemuliaan. Saudara, kalau kita mau membaca sampai ayat yang ke-9, coba buka ayat 9. Ayat 9. Nah nih, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Ayat 8, coba ayat 8. Ya. Nah, saudara,
Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Ini yang dialami oleh Daud, saudara ya. Luar biasa di saat dia memiliki lapar dan haus. Seperti tanah yang berair, yang tandus itu saudara. Lapar akan kesegaran, lapar akan basahan Tuhan. Ditenggelamkan oleh air kehidupan Tuhan. Saudara, ini yang menjadi kekuatan kita saudara. Jadi yang ditawarkan iblis itu kesenangan duniawi, yaitu kesenangan yang sementara saudara. Jadi ingat saudara, kalau saudara lapar untuk perkara yang sementara, apa yang saudara upayakan, usahakan saudara perkara duniawi ini akan kita tinggalkan, tidak akan pernah kita bawa saudara. Tetapi mari kita mau belajar mengejar sesuatu yang memuaskan jiwa dan batin kita secara rohani, yaitu Tuhan. Saudara sekalian, ya, mari kita mau belajar terus dari firman Tuhan, saudara sekalian. Dan iblis itu menawarkan seperti ini tertulis dalam Lukas pasal yang keempat ayat 4 sampai 8, saudara ya. Itu bagaimana tawaran iblis. Ketika itu Yesus dibawa ke tempat tinggi dan ditunjukkan kekayaan, keindahan dunia. Iblis berkata, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Kemudian saudara, kalau Yesus itu menerima tawaran itu maka rusaklah jiwanya. Ya, saudara, jadi iblis ini merasa semua dunia sudah diserahkan kepadanya. Dan iblis lupa bahwa dunia dan segala isinya, segala kemuliaannya adalah milik Tuhan. Mana mungkin iblis bisa merebutnya? Siapa yang menyerahkannya kepada iblis? Iblis tidak mengerti, iblis tidak tahu. Ya, bagaimana bahwa kemuliaan dunia ini, kemuliaan Allah itu miliknya Allah. Seluruh dunia bumi ini Tuhan yang menciptakan, yang menjadi miliknya. Saudara, iblis berusaha menipu Tuhan Yesus, tetapi dia akan pernah berhasil. Iya. Bagaimana nanti kata, tidak hanya bagaimana saudara, kalau bagaimana Yesus menerima tawaran saudara, maka jiwa Yesus juga rusak. Tapi Yesus tidak menerima tawaran itu. Yang ditawarkan iblis itu kepada manusia memang tidak secara harafiah manusia menyembah iblis, saudara. Tetapi ketika manusia mengingini kekayaan dunia, artinya manusia terjebak di dalam jebakan kuasa kegelapan. Kadangkala saudara, sepertinya seperti manusia tidak langsung menyembah iblis, tetap secara harafiah tidak, tetapi dalam praktek kehidupannya dia mengejar duniawi melebihi Tuhan, menuruti perkataan kuasa kegelapan melebihi perkataan firman Tuhan. Saudara, dan banyak orang terjebak di sini, saudara. Ini yang banyak terjadi dalam kehidupan manusia. Manusia menjadi haus dan lapar bukan kepada Tuhan, melainkan kepada objek lain, saudara ya. Selera batin, selera jiwa yang telah bisa merusak jiwanya, merusak batinnya yang dipilihnya. Saudara sekalian, saya pernah menjadi orang yang kecanduan minuman keras, saudara. Saya tidak bisa tidak minum, hampir setiap hari saya minum bir, itu seperti minum teh. Jadi saya sudah menjadi terbiasa setiap hari harus ada minuman, tidak bisa tidak, karena alkohol itu sudah saudara ya, menjadi minuman setiap hari, mengikat saudara. Selera tubuh saya telah disesatkan, tetapi dia tidak bisa menghilangkan itu. Saya nggak bisa menghilangkan karena sudah terbelenggu, terperangkap dengan selera yang salah. Ada banyak orang terbelenggu, tersesat, terperangkap kepada jebakan iblis, nggak bisa keluar lagi. Ya, mengikuti selera yang salah, mengikuti makanan yang salah, menikmati makanan yang salah. Saudara, mari sama-sama kita mau belajar dari firman Tuhan. Iblis merusak selera manusia. Sekali lagi, iblis merusak selera manusia terhadap selera kepada Tuhan.
Bukan saja selera tubuh, terlebih selera jiwanya dirusak oleh iblis. Mestinya ditujukan kepada Tuhan, namun ditujukan kepada yang lainnya, yaitu dunia ini. Dan ironisnya, celakanya, saudara, jebakan iblis ini, saudara, membuat saudara menghancurkan kehidupan. Tragis dan mengerikan. Karena apa? Kalau orang sudah terjebak, saudara, salah memilih selera yang bisa memuaskan jiwa dan batinnya terhadap dirinya sendiri, kehidupan rohaninya akan rusak. Tidak lagi ada hubungan dengan Tuhan, tidak haus dan lapar akan Tuhan. Kemudian pengaruhnya terhadap keluarga. Keluarga juga akan rusak, terhadap usaha pekerjaan dan terhadap hubungan-hubungan dengan para relasi yang lainnya. Saudara sekalian, mari kita mau belajar. Kalau seseorang sudah haus akan objek yang lain, tidak akan bisa haus akan Allah. Sebelum dia sungguh-sungguh mengambil keputusan untuk mengasihi dan mencintai Tuhan. Tidak bisa dua-duanya, saudara. Apalagi kalau orang sudah kecanduan dosa, tidak bisa mungkin haus dan lapar akan Allah. Kecuali dia bertobat, menyerah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Saudara sekalian, nasihat Rasul Paulus, saudara, dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Kita lihat, saudara, ya. 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Orang percaya adalah mempelai Tuhan Yesus, saudara. Hatinya harus terikat hanya kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan tanpa alasan kalau Rasul Paulus berkata, ya, aku takut kalau kamu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa, ya, diperdaya oleh ular, saudara, karena keinginan melihat buah itu yang mestinya tidak boleh diingini, tidak boleh disentuh, tidak boleh dimakan, tetapi Hawa dan kemudian Adam mengikutinya, melakukan sesuatu yang seharusnya dia tidak inginkan, saudara, ya. Karena Alkitab mengatakan, saudara, di dalam Roma 3:23, karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ini akibat dari Adam dan Hawa yang melakukan kesalahan, mengambil selera yang salah, memilih selera yang salah untuk memuaskan batin dan jiwanya. Maka dikatakan, karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan. Saat Adam dan Hawa berbuat dosa, kemuliaan Tuhan tidak ada lagi. Tudung kemuliaannya tidak ada lagi. Saudara, mari kita melihat dengan jujur betapa rusaknya jiwa kita. Kita yang mestinya selalu haus akan Allah, tetapi tidak merasa haus secara proporsional kepada Allah. Karena kita telah mengisi hati kita dengan keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi mari sama-sama, saudara, kita kembali lagi untuk kembali kepada Tuhan yang bisa memuaskan dahaga jiwa, batin, dan roh kita. Saudara, kembali kepada Tuhan. Contoh Daud, saudara, ya, dalam Mazmur 84 ayat yang ke-5 sampai 8, saudara. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Ya, berbahagialah manusia. Mazmur 84. Kalau nggak salah, ya. Ada, ya. Ya, ada, ya. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Saudara, berbahagialah orang yang terus-menerus di rumah Tuhan dan memuji-muji Tuhan. Di rumah Tuhan ada apa? Tidak mungkin hanya jagongan, tidak mungkin hanya kongko-kongko, tetapi di situ kita berhubungan dengan Tuhan. Kalau berhubungan dengan Tuhan, ada pujian dan penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan Daud terus menerus, artinya apa, saudara? Daud membawa hatinya, hidupnya untuk mengalami kepuasan secara batin dan jiwanya hanya kepada Tuhan. Makanya dia diam di rumah Tuhan dan terus memuji Tuhan. Diam di dalam baitnya Tuhan. Di ayat yang ke-6, berbahagialah
manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Saudara, berbagai manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Bagaimana kita dapat kekuatan dari Tuhan? Kalau kita nggak menjalin hubungan dengan Tuhan. Tuhan sumber kekuatan. Bagaimana kita bisa dapat kekuatan? Kalau kita tidak terkonek dengan Tuhan, tidak nyambung dengan Tuhan, kita nggak mendapatkan kekuatan. Lah, oleh sebab itu mesti berbahagia orang yang konek dengan Tuhan, nyambung dengan Tuhan, terus berkoneksi dengan Tuhan, ada hubungan keintiman dengan Tuhan, pasti hidupnya berbahagia. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan hidupnya orang-orang yang melekat kepadanya. Dan kemudian yang berhasrat mengadakan ziarah. Kemarin saya tanya kepada anak-anak Pondok Waras, apa sih hasrat itu? Kerinduan, Pak Woro, keinginan. Nah saudara ya, mengadakan ziarah, tahu ziarah saudara? Kalau di agama yang lainnya orang berziarah itu ke tempat-tempat yang dianggap penting dan sakral, di mana orang itu jadi panutan, jadi apa ya, yang bisa diteladani dan contoh. Nah, kalau kita berhasrat mengadakan ziarah kepada siapa? Punya hasad, punya kerinduan, punya keinginan berziarah kepada Tuhan. Karena dia adalah pribadi yang sangat penting dan spesial di dalam hidup kita. Dia penentu kehidupan kita, saudara. Mari kita terus berziarah, berkunjung, datang kepada Tuhan, menjalin hubungan kepada Tuhan. Maka dikatakan kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Saudara sekalian, dan ayat 7 apa yang dialami? Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saudara, apabila melintasi lembah Baka lembah yang tidak enak, penderitaan, dan membuatnya menjadi tempat yang bermata air segar, diberkati, dapat kekuatan dari air itu. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Saudara, hujan awal musim itu, saudara, kalau ada musim kemarau yang panjang, kemudian turun hujan, biasanya saudara, banyak orang yang sakit, apalagi anak-anak kecil. Kalau mulai hujan deras, dari awal musim itu, dari kemarau kepada musim hujan, banyak orang sakit flu, sakit demam, dan lain sebagainya. Saudara, pada dasarnya seperti itu. Tetapi saudara lihat di sini, orang yang datang kepada Tuhan, berziarah kepada Tuhan, musim hujan awal, Tuhan menyelubunginya dengan berkat. Artinya hujan awal itu akan menjadi berkat, bukan penderitaan, bukan kesusahan, bukan sakit penyakit. Ini luar biasa. Dan di ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara, orang yang berjalan mestinya semakin hari semakin lama semakin lemah, tetapi tidak di sini. Daud berkata, orang yang berziarah datang kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan, memuji-muji Tuhan. Dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat. Bukan makin lama, makin gempor atau makin lemah, tetapi makin lama dia makin kuat. Ini luar biasa. Kebalikannya, saudara, daripada yang umumnya hendak menghadap Allah di Sion, menghadap kepada Tuhan. Saudara sekalian, sebagai akhir saya simpulkan, iblis menawarkan berbagai isian untuk memuaskan dahaga jiwa manusia. Dan apa yang ditawarkan iblis itu menyesatkan, yang pada akhirnya membawa kita kepada penderitaan dan kebinasaan. Tetapi saudara, Tuhan membawa kita untuk memiliki hati yang lapar dan haus akan kepadanya. Tuhan mengajarkan, kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh akan menemukan Tuhan. Saudara sekalian, mari hari-hari ini, saudara yang mungkin tidak merasa lapar dan haus akan Tuhan, tidak lapar dan haus akan kebenaran, mari kita kembali kepada Tuhan. Milikilah hati yang rindu akan Tuhan. Rindukan Tuhan, saudara. Memang perkara yang jasmani penting, tetapi yang ada yang lebih penting. Kalau saudara merindukan Tuhan, dikatakan berbahagialah. Kebahagiaan dikejar oleh semua orang, semua manusia, dari anak bayi sampai orang paling tua, dia kepingin bahagia. Mari sama-sama kita menikmati yang namanya kemuliaan, berkat Tuhan, perkara yang ilahi. Di saat kita berhasil memuaskan dahaga jiwa kita dengan Tuhan, kita mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita,
Bahkan pada akhirnya kita mengalami namanya kebahagiaan yang selama-lamanya tanpa batas waktu. Tetapi kalau kita memilih memuaskan dahaga jiwa kita dengan saudara pilihan yang salah, kita mengikuti tawaran iblis. Iblis menjebak, menyiasati kita untuk kita jatuh di situ terperangkap dan membawa kita pada kesusahan dan penderitaan selama-lamanya tanpa batas waktu. Mari kita putuskan malam hari ini untuk kita merindukan Tuhan, memuaskan dahaga dan jiwa kita hanya kepada Tuhan saja. Saudara, mari kejar Tuhan. Saudara yang mungkin sudah lama tidak beribadah, mari beribadah kembali kepada Tuhan. Saudara yang mungkin selama ini sudah lama tidak berdoa, mari berdoa kembali. Ada saudara yang selama ini mungkin kurang membaca firman Allah, atau bahkan mungkin tidak membaca sama sekali, sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, mari kembali membaca firman Tuhan. Saudara yang mungkin punya suara bagus, tapi selama ini saudara menutup mulut, tidak menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Mari kita bangkit kembali, memuji, menyembah Tuhan, untuk bisa memuaskan dahaga, jiwa, batin kita secara rohani. Amin. Selamat malam. Terima kasih ya Bapa. Kami rindu, kami pulang dengan hatimu. Kami pulang dengan membawa pesan daripada Engkau, dan kami percaya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, Engkau berkenan kepada kehidupan kami ya Bapa. Biarkan kami selalu hidup di dalam isi hatimu ya Bapa. Terima kasih, mari angkat tanganmu. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat ini dengan perkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.